Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'du. Ikhwani fid din, a'azzana Allah wa iyyakum jami'an. Ayuhat thalabah, para santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Ikhlas atau PPS Al-Furqan ya, Pondok Pesantren Salafiyah Al-Furqan, yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi antum untuk mempelajari agama ini, untuk menghafalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua melalui jalan talabatul ilm, jalan menuntut ilmu. Ikhwani fid din, a'azzana Allah wa iyyakum. Sebelum kita mulai, ana mau ada pertanyaan ya dari ana. Siapa di sini santri yang paling jauh rumahnya? Mas Fikri Al-Haq di mana? Mas Fikri, iya, dari Kalimantan Timur. Ibu kotanya apa? Samarinda. Benar Samarinda? Baik. Jarak perjalanan dari sana ke sini berapa jam, Mas? Pakai pesawat berapa jam? 2 jam. Pakai kapal? Pernah naik kapal? Belum. Nah, pakai pesawat 2 jam. Pakai pesawat ya, bukan pakai motor. Baik, ada lagi? Mas Maluku. Berapa jam dari sana ke sini? Berapa? 8 jam? Masya Allah. Masya Allah. Bayangin loh, pakai pesawat 8 jam. Ya, pakai pesawat. Yang kecepatannya Masya Allah, luar biasa. Lebih dari kecepatan motor, lebih dari kecepatan mobil. Ya, baik. Ada lagi yang mau? Sana yang pojok. Mas Faiz. Dari mana, Mas? Sumatera. Kabupatennya apa? Bengkulu Timur. Oku Timur. Baik. Berapa jam pakai pesawat dari sana ke sini? Nggak tahu? Allah musta'an. Nggak tahu. Mas Batam, Mas Brain. Berapa jam Mas dari Batam ke sini? Berapa? 2 jam. Sama berarti ya? Sama Mas siapa tadi? Sama Mas Fikri Al-Haq. Tadi yang peci merah. Oh ini.
Peci Merah, Jawa Timur, Masya Allah. Delapan jam, Masya Allah. Oh, naik sepeda motor atau bis, Masya Allah. Baik, Mas Fradit, Masya Allah, Mas Fradit paling jauh. Iya. Baik. Kira-kira yang paling jauh siapa tadi, Mas Maluku ya, Masya Allah, luar biasa. 8 jam ya, luar biasa, Masya Allah. Dan yang paling dekat di sini ya pastinya ya Mas siapa? Mas Edi sama Mas Dika. Baik. Nah, dari sini ya, dari apa yang telah kita paparkan tadi, ya, saya jawab ya. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, ada sendiri juga dari Kalimantan ya. Ada yang dari Sulawesi enggak? Ada ya. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera, Masya Allah ya. Ada yang dari Maluku, luar biasa. Naik pesawat aja 8 jam yang Masya Allah kecepatannya jauh lebih kencang dari motor ya, lebih kencang dari apa? Dari mobil, luar biasa, Masya Allah ya. Nah, dari sini ikhwani fillah azallahu wa iyyakum, kita bisa mengambil hikmah bahwasannya ya, menuntut ilmu itu butuh kesungguhan. Tidak hanya suruhan dari orang tua ataupun keinginan dari orang tua. Keinginan dari orang tua, kemudian ketika santri tersebut di dalam hatinya berontak, ya maka enggak akan jadi. Ya, baik. Ikhwani fi din azanallahu wa iyyakum. Ketahuilah bahwasannya pemuda atau yang disebut dengan ya syabab ya. Ini pondok biasanya disebut dengan syabab. Ya ayuhas syabab. Bahwasannya syabab itu mempunyai beberapa keutamaan ya, yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang berada di atas umur mereka. Maksudnya berbeda antara syabab ya, pemuda dengan orang tua. Karena apa? Dikatakan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr ya, hafizahullah taala, di dalam kitab beliau min wasaya as-salaf ya lisyabab, bahwasanya apa? Fala yakhfa anna marhalat asy-syabab marhalatun muhimmatun jiddan. Bahwasanya masa muda adalah masa-masa yang sangat penting. Adalah masa-masa yang sangat penting. Fi hayatin nas. Bahwasanya tidak dipungkiri lagi bahwasanya masa-masa muda adalah masa ataupun periode yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Li'anna marhalatul quwwati wan nasyat. Karena masa muda adalah masa-masa kuat, marhalatul quwwah wan nasyat, dan masa-masa semangat ya. Berbeda antara anak muda dengan orang tua kekuatannya. Mungkin antum disuruh apa? Misalkan antum disuruh ngangkat beban ya. Misalkan beban beras ataupun gula 50 kg. Antum mungkin Masya Allah ya, semangatnya luar biasa. Biasanya mungkin antum bisa ngangkut ya sampai
5 atau lebih, bahkan mungkin 10 kali ulang. Mungkin orang tua ya yang udah berumur mungkin 5 kali udah habis tenaganya, seperti itu. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Wasuhulatul harakah, insyaallah. Dan pemuda itu lebih mudah untuk bergerak. Lebih mudah untuk bergerak. Contohnya antum ketika olahraga ya, main badminton misalnya. Ada yang pernah nonton Upin Ipin? Insyaallah ya. Cuman sekilas ya, kemarin cuman sekilas. Kebetulan di film Upin Ipin itu ya, kebetulan ada namanya Tuk Dalam main bulu tangkis sama Upin Ipin atau sama teman-teman yang lain ya. Kemudian Tuk Dalam ketika ada bola yang tinggi, Tuk Dalam wah, persiapan ya, mau smash. Ternyata Fadullah masyafa'al encok ya, encok aja di smash. Iya, udah ancang-ancang mau smash, ternyata encok, nggak jadi. Ya itulah ya, yang nggak bisa bebas bergerak ya, nggak bisa lagi bebas bergerak. Seperti anak muda, antum anak muda, masya Allah ya, rolling 10 putaran, 20 putaran, masya Allah, luar biasa. Seperti itu. Wa quwwatil a'dha'i, dan pemuda itu mempunyai kekuatan fisik ataupun anggota badan ya, lebih kuat daripada orang tua. Nah, contoh nyatanya ya, kalau anak-anak muda suruh sholat tarawih 1 juz, kira-kira kuat nggak? Insya Allah kuat ya. Meskipun dalam hatinya berontak, lama kali ini, mungkin orang timur, lama kali ini sholat, kapan selesainya? Iya. Tapi kalau orang tua, masya Allah, di kampung anak pernah ya, dapat kabar dari teman-teman bahwasanya ada seorang yang lulus pondok, kemudian disuruh ngimami sholat tarawih. Masya Allah, baru beberapa rakaat ya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang aslinya jamaahnya banyak, setelah salam ternyata malah berkurang. Iya, pada pulang nggak kuat. Iya, mungkin bacanya seperti di pondok, mungkin setengah juz atau sholat tarawihnya 1 juz atau setengah juz dan sebagainya. Atau yang pernah saya alami di kampung sebelah ya, sholat rawatib, sholat 5 waktu, maghrib ada yang bacaannya panjang sedikit, masya Allah, anak kasihan. Kelihatan dari sampingan, kelihatan gemetaran bapak-bapaknya. Gemetaran kakinya udah nggak kuat. Seperti itu. Wa quwwatil a'dha'i. Pemuda lebih ya kuat ya fisiknya, mempunyai kekuatan fisik yang lebih daripada orang tua. Wasalamatul hawas ya. Wasalamatul hawas, dan baiknya ya mempunyai alat indera yang masih baik ya, panca indera yang baik. Itulah pemuda, mempunyai panca indera yang masih baik. Contohnya pendengaran, penglihatan, penciuman dan lain sebagainya ya. Berbeda penglihatan anak muda sama penglihatan orang tua. Mungkin anak muda jarak 10 meter masih bisa lihat ya dengan jelas. Mungkin orang tua yang mungkin santri dikira karung ya, karena sama-sama pakai baju putih. Bahkan yang mungkin orang tua yang mungkin pikirannya agak suka nonton film horor, jauh-jauh kelihatan pocong padahal karung ya, seperti itu. Beda. Begitu juga pendengaran ya. Mungkin antum bicara sama teman antum ya, 5 meter, 10 meter masih kedengaran, tapi orang tua jarak 1 meter aja ya, dikasih tahu kasih tahu. Kalau orang Jawa dalam mas, bu ini dalam mas, sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali ulangi, seperti itu ya. Wassalamatul hawasi ya, baiknya panca indera. Kemudian bainama idza kubiral insanu,
tad'ufu minhu hawasuhu wa quwwatuhu. Nah, dan ketika manusia itu atau seorang pemuda itu ya umurnya sudah tua ya, usianya semakin bertambah, semakin tua, maka tad'ufu minhu hawasuhu wa quwwatuhu, maka melemahlah panca indera tersebut dan kekuatannya. Maka apa kata beliau Syekh Dr. Abdul Razak ya, waqad aula al-Islam hadhihi al-marhalah ihtimaman khassan wa ri'ayatan 'azimatan. Dan sungguh Islam itu mengutamakan masa-masa muda ini ihtimaman khassan, dengan perhatian yang khusus. Maka antum nih anak-anak muda ya, dalam Islam ya mempunyai perhatian khusus dalam agama Islam. Wa ri'ayatan 'azimatan, dan penjagaan yang besar dan penjagaan yang agung. Wa ja'at an-nusus mu'akkidatan 'ala 'azmi sya'ni hadhihi al-marhalah. Dan telah banyak ya ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang agungnya, tentang ya mulianya kedudukan masa muda ini dan keutamaan pemuda tersebut. Faqad hatha Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala al-mubadarah, insyaallah ya. Al-mubadarah bil ihtimamiha wal hadari min idha'atiha. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memuji ya, sangat memuji kedudukan pemuda ini, wal hadari min idha'atiha, dan memperingatkan jangan sampai jangan sampai menyepelekan masa-masa muda ini. Maka fa'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la rajulin lahwa ya'idhuhu ightam khamsan qabla khamsin shababaka qabla haramika wa sihhatika qabla saqamika wa ghinaka qabla faqrika wa faraghaka qabla syughlika wa hayataka qabla mautika. Baik. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwasanya seorang itu ya hendaknya memanfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, masa muda sebelum datang masa tua. Kemudian yang kedua, masa ya sehat sebelum masa sakit. Kemudian wa ghinaka qabla faqrika, dan masa-masa diberikan keluasan rezeki. Ya, masa-masa diberikan keluasan rezeki. Mungkin antum punya keluasan rezeki berupa harta ya, karena rezeki itu bukan cuma harta ya. Antum dikasih penglihatan yang bagus, pendengaran yang bagus, lisan yang bisa berbicara dengan baik, hati yang bisa memahami, kaki yang bisa berjalan, kemudian tangan yang bisa menggenggam, dan memiliki memori yang bisa menyimpan ya, data-data yang dia dengarkan ataupun bisa menghafal dengan mudah ayat Allah Subhanahu wa taala maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu ya juga termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan manusia salah mendefinisikan ataupun mengartikan rezeki. Kebanyakan orang mengartikan rezeki cuma dari harta. Padahal rezeki yang terbaik adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang hafal dalilnya?
Nah, baik. Kemudian kita lanjut ya, nanti di saya sendiri ada di Al-Qur'an ya, qadarullah coba qad ahsanallahu. Nah, seperti itu. Kemudian wa faragha qabla shughlika. Nah, ini yang banyak disepelekan oleh kebanyakan manusia. Dan waktu luang sebelum datang waktu sibuk. Kadang ya, kita sebagai santri sangat banyak mempunyai waktu yang luang. Bisa alaqah ya, mungkin habis pelajaran. Ada waktu-waktu luang yang mana waktu luang tersebut sangat panjang. Maka hendaknya bagi kita ya untuk memanfaatkan waktu luang ini sebelum datang masa-masa sibuk. Ya, mulai dari sekarang sebelum datang ya hari hanya ujian tahfidz, sebelum datang hari ujian KBM, hendaknya dari sekarang mempersiapkan, mulai meringkas ya, mulai menyicil hafalan, mulai menyicil pemutkin hafalan, ya, mulai memahami dengan baik pelajaran ya. Jangan sampai kita sistem SKS, sistem kebut sehari atau sistem kebut semalaman ya, dari ba'da halaqah jam 9 sampai jam 2 dini hari baru tidur. Masya Allah, mungkin dia belajar ilmunya masuk akan, tapi apa, cepat juga hilangnya. Untuk syukur-syukur ya paginya enggak ngantuk, tapi kalau ngantuk muskilah. Ada sebuah cerita ya, Masya Allah, saking semangatnya belajar sampai larut malam. Artinya apa? Pas ujiannya, qadarullah masyafa'al, ngeblank. Apa yang dipelajari semalam, plus lupa semua. Artinya apa? Gak bisa jawab. Itulah ya pelajaran untuk kita semua, bahwasanya ketika belajar persiapannya sudah jauh-jauh hari. Begitu juga hafalan Quran ya, persiapannya juga sudah jauh-jauh hari. Sungguh-sungguh ketika di halaqah, usahakan ketika datang ya rasa ngantuk, gimana caranya supaya ngantuk ini hilang. Ustaz capek, Ustaz ngantuk, Ustaz mau tidur ya, silahkan, tapi di waktu-waktu tidur ya. Ketika halaqah manfaatkan waktunya dengan baik. Bagaimana caranya biar kita tidak ngantuk dan sebagainya. Ikhwani fi din, azanallahu wa iyyakum. Kemudian yang terakhir, wa hayataka qabla mautika. Wa hayataka qabla mautika, dan hidupmu sebelum datang masa ya kematianmu. Ketika hidup ini hendaknya kita menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Meskipun kita punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka selayaknya bagi kita untuk menebis hal tersebut. Karena setan itu pintar ya, setan itu pintar, selalu ingin menggoda manusia ke jalan keburukan. Ketika sudah mulai mengenal sunnah ya, ketika orang tersebut sudah bisa mengenal agama Islam dengan baik, sudah semangat untuk mempelajari agama Islam ya, kemudian apa, di sela-sela semangat tersebut setan mulai membisikkan ya amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Timbullah ya perkara-perkara ataupun amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Banyak contoh-contohnya di masyarakat ya, yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada mereka. Ya. Contohnya apa? Salaman setelah sholat ya. Padahal apa? Salaman bukan salamnya yang salah ya. Salam itu bagus, masya Allah. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat bahwasanya bersalaman itu ya, bisa menggugurkan dosa-dosa ya, dan banyak keutamaan yang lain. Akan tetapi salahnya apa? Penempatannya ya, penempatannya. Sama juga dengan apa? Zikir ya. Zikir bukan nggak boleh, akan tetapi apa? Ada adab-adabnya. Karena di sana ada orang-orang yang masya Allah. Kemarin beberapa bulan yang lalu anak pernah sholat ya dekat Zahwa Laundry itu, masya Allah.
nggak ada orang ya. Iya. Baik, pernah sholat di sebuah masjid Qadarul Masyafal ya. Ternyata di masjid tersebut punya ibadah yang ya seperti itulah ya. Semoga Allah memberikan hidayah sunnah kepada mereka. Ketika selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika imam pun apa? Bacaannya ya, tahu sendiri di kampung ya. Alhamdulillahirabbil alamin seperti itu. Dan seterusnya ya. Ar-Rahmanir Rahim ya. Malik dan seterusnya. Nah, ketika selesai salam, Masya Allah, astagfirullah, astagfirullah, keras ya, zikirnya keras. Terus apa? Mungkin anak perkirakan lebih dari 10 kali itu. Ya, kira-kira mungkin lebih dari 7 kali atau 10 kali. Lebih dari itu mungkin ya. Mengucapkan apa? Membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terus seterusnya seperti itu. Maka ajaran tersebut ya merupakan apa? Ajaran yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, mungkin di kampung antum ada yang ketemu yang seperti itu, kebiasaannya seperti itu ya. Kita apa? Kalau kita belum mampu, maka cukup ya mendiamkannya saja. Belum mampu untuk apa? Menyampaikan kebenaran ya, belum kuat hujjahnya, belum kuat dalilnya, maka kita minimal kita mengingkari di dalam hati kita dan sebagainya. Kemudian apa? Ikhwani fiddin azanallahu wa ayyakum. Itu contoh ya, hal-hal yang enggak dicontohkan. Kemudian ada contoh juga ya, motivasi buat kita semuanya. Anak punya teman, ini kisah nyata Masya Allah ya. Jadi inspirasi juga buat anak. Ketika SMP, ya Masya Allah ya, biasa SMP ya, masa-masa bahagia. Biar, betul nggak yang SMP? Yang SMP mana suaranya nih? Masya Allah. Ya, Masya Allah. Cukup ya? Ya, yang SMP. Kaifa halukum? Yang SMA, Masaul Khair. Mas Rizal, maghribnya jam berapa ini? Masih lama? Sekitar 10 menitan ya, kurang ya. Nah, seperti hanya punya teman, Masya Allah ya. Ketika SMP itu, Masya Allah, dari kelas 1 SMP, 2 SMP, 3 SMP, Masya Allah, sampai SMK. Kelas 1 SMK, 2 SMK, 3 SMK, Masya Allah, luar biasa. Ranking 1 terus ya. Kecuali kemarin pas orang tuanya meninggal dunia ya, bapaknya rahimahullah ta'ala yang meninggal dunia. Pernah anak bertanya karena penasaran tuh, kok Masya Allah orang ini luar biasa ya, luar biasa, kok bisa gitu kan. Mungkin pelajaran kita kan anak-anak sendiri ya udah merasa apa, Masya Allah kayaknya bagus nilainya nih. Ternyata teman kita udah persiapan, Masya Allah ya, luar biasa, udah maksimal. Ternyata apa? Teman yang satu ini lebih ya, Allah beri kelebihan ya, berupa kecerdasan, kemudian ya, nilai yang bagus. Terus anak penasaran, anak terjadilah dialog anak dengan dia ya, teman anak ini. Kemudian apa? Dia menjawab, dulu asalnya anak nggak seperti ini katanya. Dulu asalnya saya tidak seperti ini. Saya dulu asalnya kelas 3 SMP kalau nggak salah anak, pernah tidak naik kelas ya. Pernah tidak naik kelas. Dari situ ya saya ngambil pelajaran, oh ternyata betapa pentingnya kesungguhan dalam belajar, betapa pentingnya kesungguhan dalam belajar. Jangan sampai kita menyesal kemudian hari. Sekarang kita berleha-leha bersenang-senang ya, tetapi apa? Menyesali kemudian hari. Terus katanya, setelah itu saya mulai mendekati teman saya yang saya anggap bisa, saya anggap ya bisa memahami pelajaran dengan baik di kelas. Kemudian saya dekatin, saya belajar bagaimana caranya. Ujian berusaha gimana caranya biar nggak nyontek. Latihan juga bagaimana caranya bisa dapat seperti itu. Misalnya 5 ini misalnya matematika ya. 5 ini dapatnya dari mana? 3 tambah 2 atau 4 tambah 1 atau dari mana dan seterusnya. Jadi dia belajar, metode belajar ya dari temannya. Gimana sih cara kamu belajar kok bisa seperti ini? Akhirnya dekat sama temannya yang pintar. Kemudian apa? Semester berikutnya
juara 3. Kemudian apa? Semester berikutnya lagi Allah beri kemudahan juara 2. Ranking 2. Kemudian semester berikutnya mulai dari kelas 6 kalau nggak salah anak udah mulai ranking 1, SMP ranking 1, kemudian sampai SMK lulus ranking 1. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Dan akan tetapi ya, kita sering ingatkan ya ikhwah, kecerdasan, ya, kepintaran, kemudahan memahami pelajaran, kemudahan menghafal itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, yang harus antum syukuri. Jangan mentang-mentang nanti punya hafalan yang bagus atau mudah memahami pelajaran ya, malah apa? Bersifat sombong, takabur dan lain sebagainya, ya, meremehkan temannya, meremehkan pelajaran dan sebagainya. Maksudnya meremehkan pelajaran ini ya udah paham ya, tapi apa di kelas ngantuk-ngantukan, ya udah paham kok, wis. Ya. Akhirnya apa? Ini merupakan apa? Adab yang kurang bagus. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat ya, nikmat tersebut. Kita nggak tahu bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala mengangkat nikmat tersebut. Makanya orang yang Allah Subhanahu wa taala kasih ya, kelebihan ya, jangan terlalu bangga dengan nikmat tersebut. Seharusnya kita apa? Bersyukur ya, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berusaha. Karena kalau antum maksimalkan kemampuan antum, maka insyaallah taala ya, kemampuan antum akan semakin bertambah, semakin maksimal. Seperti itu. Begitu juga orang yang Allah uji dengan kekurangan. Ya mungkin di antara kita ya pasti ada ya. Ada yang Allah ya, beri kelebihan, ada yang Allah uji dengan kekurangan. Ya Allah uji dengan kekurangan ya, berupa satu halaman aja kok susah hafalnya Ustaz. Udah 10 kali baca, 20 kali baca, 40 kali baca, sampai capek bacanya pun enggak hafal-hafal Ustaz. Seperti itu. Ya. Maka bersabarlah antum, bersabarlah Anda. Mungkin disitulah Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pahala yang berlimpah kepada antum. Ya mungkin di situ Allah Subhanahu wa taala ingin melebihkan antum daripada yang lain. Ya antum banyak baca Quran, antum banyak dapat pahala. Berbeda dengan orang yang mungkin ya sekali baca udah langsung hafal. Lebih sedikit ya baca Al-Quran daripada antum. Antum yang 3 kali baca, 4 kali baca, 5 kali baca, bahkan 10 kali baca ya baru hafal. Itu pun apa? Udah susah hafalnya, gampang hilangnya pula ya. Masya Allah, ujian yang luar biasa ya dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa? Ketika antum berusaha ya sungguh-sungguh bahwasannya kemampuan tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah taala suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan bukakan, memberikan kemudahan bagi antum untuk menghafal dengan baik, untuk memahami pelajaran dengan baik. Sebagaimana dikisahkan ya, mungkin di antara antum juga ada yang pernah dengar ya. Dulu ada seorang yang satu bait saja ya susah menghafal dalam sehari. Bayangin, satu bait saja susah dalam ya menghafalnya. Akan tetapi apa? Terus berusaha ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus agar Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan ya untuk menghafal, untuk belajar, untuk memahami ya ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala suatu saat ya, suatu ketika ya dia bercerita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya, sampai Allah Subhanahu wa taala membukakan kemudahan baginya menghafal satu hari berapa? 200 bait. Masya Allah. Bayangkan yang awalnya satu bait pun susah, akan apa? Ketika dia berusaha sungguh-sungguh berdoa dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan baginya untuk apa? Menghafalkan syair 200 bait dalam sehari. Bayangkan. Untuk itu jangan bersedih bagi Allah uji dan kekurangan, dan jangan takabur bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan. Ikhwani fid din, azza Allah wa iyyakum. Mungkin cukup sampai di sini apa yang dapat kami sampaikan. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, adapun yang salah datangnya dari diri kami pribadi sebagai manusia biasa. Akhtatim liqa'ana hadza bi du'a kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,
astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu berdoa, silakan manfaatkan waktunya untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La